Ya, shalom, selamat sore. Minggu ini adalah minggu di mana kami semua pelayan-pelayan itu membaca satu kitab, namanya kitab Esther, gitu ya. Ini kitab yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca mulai iki anake sapa ya. Kalau kita baca dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-10, ini perjalanan Esther menjadi ratu, kira-kira begitu ya, menjadi ratu. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, Esther bisa menjadi ratu itu di pasal terakhir. Karena ada satu tokoh yang luar biasa, namanya siapa? Mordekai, gitu ya. Mordekai itu kalau ya ceritanya ini kalau Esther orang Jawa kira-kira begini. Esther tuh papa mamae meninggal, sudah tidak ada, dan dia ikut Mordekai. Mordekai itu pamannya, orang ngerti Pak Le atau Pak D orang ngerti, gitu ya. Tapi adalah papa mamae meninggal karena COVID mungkin, ya. Zaman dulu itu, terus tinggal di sana, tinggal dengan pamannya. Ya, ini tak ceritani dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-10. Ceritanya adalah raja ini mengadakan pesta yang besar. Ini kerajaan yang sangat besar sekali. Terus mereka mengadakan pesta. Terus rajanya ini pengen pamer. Pamer sama bojone. Ratu siapa? Wasti, ya. Itu orang Jawa juga. Jadi pasti kan. Wasti, Wartini, Kostina, barang ya. Nah, Wasti ini ratu yang sangat cantik. Nah, mau dipamerkan ragu, ya, sombong, gaya, gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, karena usulan para penasehat, terus Wasti ini dipecat sebagai ratu. Nah, karena Wasti dipecat sebagai ratu, terus sekian lama raja ini kerengan Wasti, gitu ya, kerengan ratu nih. Terus akhirnya diusulkan, kalau gitu golek cari seluruh wanita-wanita muda di seluruh negeri ini yang cantik, gitu. Karena apa? Akan menjadi penggantinya Wasti, gitu kan? Akhirnya digolek, kumpul ke kuabe sampai tekan Esther, gitu kan? Karena Mordekai pamannya ini krungu, ono lowongan jadi ratu, gitu kan? Nah, Esther mau karaya, kira-kira gitu kan? Nah, Esther ini masih muda, tapi ya masih kulu-kulu, gitu kan? Orangnya sederhana, tapi Mordekai yakin, kue ki ayo dong, gitu ya? Ayo daftar, kira-kira begitu. Ya, singkat cerita, Esther ini didaftarkan dari sekian ribu perempuan, terus dipilih, ada seleksinya, dipilih tinggal berapa, akhirnya tinggal satu dok Esther, gitu ya. Nah, Esther ini kemudian dirawat oleh para biduan-biduan di sana sampai akhirnya Esther ini menjadi cantik, wangi, gitu. Terus ora apa-apa ben-ben awes. Omeh dadi pendeta besok. Tapi lu kuliah di Barges iki bapaknya kuliah di Barges ya. Nah, akhirnya begini. Akhirnya Esther ini dipilih menjadi ratu, gitu ya. Dipilih menjadi ratu. Nah, raja sangat sayang banget karena Esther ini pinter mungkin, mestinya pinter lah. Mosok ratu bodoh kan ora ya. Ya, ini mestinya ayu, wangi. Untungnya ya dikai kawan, koyo spesial gitu ya. Wah, kawan kurang. Wah, ini kawan orang ya ganti teralis. Wah, mungkin kan. Tapi singkat cerita begini, si Esther ini bisa menyenangkan hati raja. Ya. Nah, perhatikan ini. Perhatikan. Di situ ternyata ada satu panglima namanya siapa? Haman. Ini jahat banget karena waktu Haman lewat semuanya memberikan hormat, Mordekai, Pak Lie, Esther ini tidak memberikan hormat. Mual-mualah.
Kemudian Haman ngomong gini, aku nek mateni dekne tok, wah ora main iki. Aku pengen mateni dekne sak kabeh sak Yehuda tak pateni kabeh. Mau aku bunuh seluruh rakyat atau warga Yehuda ini. Gitu. Nah, akhirnya Haman ngomong mbek raja bahwa ada satu difitnah, ada satu bangsa sing ora nurut karo aturan raja. Berikan aku surat meterai cincin yang tidak bisa dibatalkan untuk membunuh orang Yahudi. Ya, ini tak cerita dulu. Ini enak pasal 1 sampai 10 bar ini. Ya toh? Nah, sampai akhirnya begini. Waktu pesuruh-pesuruh itu cepat memberikan surat ke bupati-bupati. Nah, Mordekai ngomong, waduh lagi kita dipanteni loh, iso mati loh ini loh, mati gara-gara siapa? Mordekai. Gitu, gara-gara Mordekai kan, karena Mordekai ini tidak mau hormat kepada Haman. Gitu. Terus akhirnya Mordekai ini sedih, terus dia pokoknya wah sedih, terus ada orang sing ngomong karo Esther, Bu, palikmu sedih loh Bu. Ya. Takoki kenapa? Oh, karena ada berita dan Haman sudah mengirimkan surat dan pesuruh-pesuruh cepat bahwa nanti semuanya akan dibunuh bangsa Yahudi. Terus saya ngomong, terus aku kudu piye? Ngono kan? Terus Mordekai ngomong, "Ya kuwi ngomong to karo raja." Supaya apa? Supaya dibatalkan itu. Ora iso. Karena apa? Kalau aku ngomong kepada raja, kalau raja tidak berkenan mengulurkan tongkatnya, aku tiba-tiba menghadap tanpa dipanggil, hukumannya mati. Mordekai ngomong ngene. Ora gelem ra apa-apa. Mbok pikir kowe tak sing selamat. Kalaupun kowe ra nulung, mesti ono sing nulung meneh. Nah, ini perhatikan. Saya yakin dan percaya Mordekai ngajar Esther sejak dari kecil. Takut akan Tuhan. Cek. Itu penting soal. Mengerti betul. Mordekai dari sejak awal dia mempercayai hanya Tuhan saja disembah. Makanya dia tidak mau menyembah Haman. Dan saya yakin dia ngajar Esther sejak dari sekolah minggu mungkin. Diajari, gue percaya sama Tuhan. Orang beda. Itu. Sampai akhirnya Esther beranjak menjadi remaja. Menutin, menunjuk. Diajari apa? Percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga dia ngomong begini, kayaknya orang ngomong apa? Tapi percayalah. Mau pikir kowe tok sih selamat. Mordekai ngomong karo kepada mau pikir kowe tok. Mergo kowe dadi ratu. Kalau kowe ra nulung, mesti ana sing nulung meneh. Kok percaya mbek Tuhan iki. Amin. Saudara kalau percaya mbek Tuhan, ora usah nanggung, ora usah wedi. Itu pasal 10 diceritakan, nanti baca lah ya. Itu cuma berapa ayat tok pasal 10. Sesuk Yoel ya, Ayub sesuk. Tapi pasal 10 itu mencatat Mordekai akhirnya menjadi tangan kanannya orang nomor 1 setelah raja, berarti nomor 2. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Amin. Jadi begini, sampai akhirnya Esther nurut. Yos ini Pak D, wabah puasa. Aku kalau semuanya juga puasa 3 hari. Orang mangan apa-apa. Yos, suruh semua orang Yahudi puasa. Dan aku akan menghadap pada raja. Kalaupun aku mati, orang apa-apa keren. Ya jangan ngomong tua kok ngomong. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Amin. Kenapa? Ini penting. Makanya kayak mengajarnya anak-anak begitu. Kan dia ngerti kan? Anak-anak, wes sangat kosong ya opo itu. Ojo sampai meninggalkan Tuhan. Wah di sini mamiku pesen kan mamiku. Gue kawin besok ya oleh. Tapi siji, butuh anak Tuhan. Wah keren. Besok yang lah tapi siji, butuh anak Tuhan. Nutuk ini. Banyak orang anak Tuhan. Wah spray. Ngerti nggak? Saya mau kasih tahu saudara-saudara yang punya anak, punya ponakan itu. Lo kita ini Mordekai yang ngerti. Kasih
kaya Pak Bowo. Ora dudu Pak. Iki Pak Bowo ya. Watene kaya Alessandro. Nek kudu anak Tuhan pray. Aliando kan artis, iki anak Tuhan, Alessandro. Kita temenan, bukan ngomong-ngomong, temenan. Nah perhatikan, ini penting. Tak kasih tahu betapa modelnya ngajak kebenaran untuk ponakannya. Amin. Singkat cerita akhirnya apa? Akhirnya semua puasa, terus Esther dengan ketakutan ini kok aku mati orang apa kira-kira. Jangan kalau aku mati karena membela bangsaku, aku rela melakukan itu. Ngadep raja masuk. Ngadep raja mengulurkan tongkatnya. Ada apa hai ratuku yang cantik jelita? Saya mau ketemu, saya mau memberitakan sesuatu Tuanku Raja. Bahkan separuh kerajaan kamu minta lo tak kena. Keren. Sampai akhirnya dia Raja diundang untuk pesta, kemudian dia harus mengundang Haman dan lain-lain. Pokoknya singkat cerita. Tadi singkat cerita lebar. Singkat cerita akhirnya Haman mati, disulahkan atau digantung. Yang gantungannya itu semestinya untuk Mordekai. Masuk. Nah perhatikan ya. Akhirnya setelah Haman mati disulahkan, sulap atau tempat gantungan itu yang harusnya untuk Mordekai digunakan untuk Haman. Mati. Nah setelah itu di pasal-pasal berikutnya dikatakan Mordekai ini dikasihi oleh Tuanku Raja sampai akhirnya dia menjadi nomor 2. Semuanya diserahkan kepada Mordekai. Dan karena Mordekai ini orang-orang Yahudi menjadi hebat semua. Karena kalau kita ngomong kisah Esther, siapa yang berperan? Bukan Esther, Mordekai. Nah ini tidak diceritakan berapa tahun ini terjadi. Tapi yang saya meyakini dari sejak awal Mordekai tahu ada proses yang harus dilewati. Tapi yang utama adalah mengenalkan Tuhan dan kenal pribadi akan Tuhan. Itu penting. Tidak diceritakan Mordekai ini anak orang kaya, bisa juga orang miskin. Esther ini mungkin dikatakan di situ kaya. Cantik. Cantiknya kayak apa? Banyak orang-orang yang cantik. Tapi apa yang telah ditetapkan Tuhan harus terjadi. Jadi dengan kondisi kita apapun juga, tidak usah takut. Apa yang ditetapkan Tuhan harus terjadi. Itu penting. Nah ini gue percaya. Gue pokoknya percaya Tuhan gandol Tuhan. Besok pokoknya gak usah wedi dengan apapun juga. Ajak anak-anak kita dengan kebenaran akan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa melakukan itu, nanti kau akan menolorkan Esther dalam hidupmu. Dan kau sebagai Mordekai, kita semua akan ada waktunya diangkat Tuhan. Semuanya butuh proses. Orang apa butuh proses. Prosesnya gak enak. Itu kan antara hidup dan mati. Tidak diceritakan Mordekai. Oh Mordekai ini rekoso ini minta ampun, kita tidak tahu. Tapi dia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi proses itu penting. Aja sidik-sidik, aduh, piye manja gitu. Maksudnya, aduh, akhirnya meninggalkan Tuhan. Bukan. Saya bawa satu tanaman ini bagus banget. Apa ini? Kaktus. Ya. Kaktus ini menarik sekali. Kaktus ini hidupnya di padang pasir. Betul?
Sementara yang lainnya mati, kaktus tetap urip. Orang udan juga kaktus tetap urip. Saudara juga gitu. Saudara dan saya, mungkin secara jasmani kita kurang gitu ya. Saya mau kasih tahu, tetap kok urip di dalam Tuhan. Jangan jual Tuhan. Amin. Kurang ramu kaktus ki ora butuh. Iki mbok siram banyu akeh malah mate kok. Sithik-sithik pirang dino sekali. Ada ya. Dan kaktus ini berbunga loh. Anane abang. Ya? Ya, delok ya, Mbak ya? Heeh. Ketok ta? Iya. Nah, jangan marah iki kok. Nah, iki bunga iki. Yang lainnya tuh bunganya cepet, iki kaktus bunga tuh butuh proses. Karena kita nunggu berbunga gak apa-apa. Kayak nyene iki kok kamu iki kaktus kok. Wah, gimana aku nyocok ya ora ngono. Maksudnya kenapa ada durinya tuh melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik. Nek tangga ngomong saya percaya Yesus. Dilindungi dengan duri. Ya. Nah, proses itu masih berjalan. Apa-apa. Kita mengalami masalah. Kita tuh tempatnya masalah kok. Betul? Ya, orang apa? Masalah itu untuk apa sih? Untuk menguji kita. Mordecai ada masalah. Esther juga ada masalah. Aku tidak mau jawab, tapi seringkali aku tuh bayangin. Esther pas dipilih itu dirawat apa maksudnya Esther itu kan apa mesti dirawat, diluluri, rambutnya mungkin pokoknya sih ayu dilumuri macem-macem gitu ya. Esther apa enak, ini caranya apa enak gitu kan. Nah, saya melihat ini semua proses yang mesti dilewati. Banyak proses yang mesti saudara dan saya lewat. Aku yang lewati proses. Aku loh sampai sekarang masih meyakini bahwa suatu saat aku pasti sembuh. Lalu kapan? Ya empuh hati gitu. Bahkan ya mas, kita tak lagi. Suatu saat bojoku ki pas aku balik tiba-tiba ya. Ki apa? Ono kalung iki aja kita aku kalung iki. Ngerti kalung iki? Kowe ngerti no, Ban? Iki kalung apa jadi? Kalung kesehatan toh? Iki bojoku tuku loro. Jadi nggo orang sing paling dia sayangi aku mbek anakku. Iki ternyata aku tak kok tuku kene gopo. Iki kabeh do nganggo konet nganggo kabeh. Waduh, lha iki usane dawa iki. Iki tuku kene iki bro, 1.500.000 siji ora loro. Ya napa mari tapi kalau dituku kok. Ya tak nggo siji karo anakku siji. Nah, berapa waktu lalu waktu kami pergi ke Jogja nginep di hotel, aku kene kan gletakno. Ya tak nggo, tak gletakne hotel mulai ora tak nggo kan. Aku juga lagi, aduh lali nih hotel balik ora usah. Lagi anakku nganggo susu bosen. Kalau dituku ya lagi tangguh tuh, bagi kuat pirang dina, ya ngerti. Kau nak hilang benda gitu. Lagi balik, kasih tahu. Kadang begini, terus orang apa itu tak lapor. Maksudku begini, ya kan ngagung ini kan orang musuh. Kalau sekarang gitu, aku ngomong dibaliknya oleh, ya enak aja wis. Kasih tahu ya tadi, kita melewati proses kayak kaktus gitu. Kenapa kok melewati proses? Kenapa proses orang enak? Mesti harus berjuang. Orang kok engkau sampai suatu saat terjadi pasal 10. Lagi tadi pasalnya, lagi tekan pasal Bino. Lagi gitu, ngerti maksudnya ya? Ya, Esther itu pasal 1 sampai dengan pasal 10. Nek wis pasal 6 kurang 3 pasal, 4 pasal. Nah, gue ngomong, Tuhan aku ki tekan pasal piro. Ya. Mbak ini mungkin pasal 9,5. Wah, kurang ngerti dulu meneh. Apa pasal 10 sembuh total. Amin. Lani juga sembuh total.
Si Mega juga sembuh total. Tepuk tangan Tuhan. Tepuk tangan apa? Tidak apa-apa, saudara, lewati semuanya. Lewati semua. Nanti proses demi proses. Wow, sampai akhirnya dimuliakan Tuhan. Terus semua hartanya Haman diserahkan kepada Esther, terus diserahkan Mordekai. Itu Pak De, urus ya. Wah, siap. Keren, saudara. Tapi prosesnya itu, saudara. Kita gak seneng. Kita gak seneng aku deg-degan. Ini antara hidup dan mati. Aku ini pernah menghadap raja, Tuanku raja. Kalau aku tidak dipanggil, hukumnya satu, mati. Kecuali dia mengulurkan tongkat emasnya. Bang, delalai tongkat emasnya di toko di sebelah ya. Pokoknya ceritanya itu demikian, proses itu dilewati sampai akhirnya. Jadi kita ngerti apa? Akhirnya. Kita ke Roh Kudus tekan pasal piro pasal 10. Akhirnya Mordekai dan Esther dimuliakan. Ya, saya mau ingatkan, ajar anak-anakmu, ajar keluargamu seperti Mordekai ngajar si Esther ini, supaya dia kenal akan Tuhan. Dan kau sendiri dan saya, biar kita menjadi Mordekai yang tetap taat kepada dia, walaupun semuanya nyembah Haman. Mordekai mau apa? Lu kayak kemana? Aku bukan Tuhan. Ngawur kayak kekendalan sama hati gue. Bang lo. Itu proses yang itu enggak gampang. Amin. Sampai gara-gara dia tidak mau, dia tetap, aku tidak mau menyembah dia karena dia bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang aku sembah. Orang Yahudi menyembah Allah yang hidup. Karena dia, semua bangsa Yahudi terancam. Dan hebatnya dia berani ngomong sama seperti Daniel. Kalau engkau tidak mau menolong bangsamu, dia ngomong karo Esther, ponakannya. Nggak apa-apa, apa pikir apa kue tak sing urip, liyane mati kue tak sing urip. Kalaupun kamu tidak menolong, aku yakin Tuhan yang hidup itu akan mengirimkan penolong yang lain, dan kamu bukan menolong. Untungnya Esther, iya, bukankah kita punya Tuhan yang hidup? Wah, keren, mantap jiwa. Amin. Ini tidak usah takut, saudara. Silakan Pak Petrus. Terima kasih. Ya, dilanjutkan Pak Petrus. Ya sudah jam 6 lumayan. Ya sebenarnya 5 menit 10 menit. Ya ayat penutup Esther 2:12. Proses ya. Saya percaya di dalam Alkitab ada satu ayat yang luar biasa yang ditulis lewat Paulus. Dikatakan kita ini mempunyai bau harum sebenarnya ya. Bau harum. Saya senang. Saya lupa ayatnya di mana, tapi ini mirip dengan ini. Proses yang harus kita lalui ya. Dikatakan begini, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama setahun. Suwi setahun. Jadi sebelum Esther menghadap Ahasweros dia dirawat setahun. Ya, dikatakan begini. 12 bulan setahun, Bang. Ini enggak? Ya, dikatakan begini.
Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian apa? Wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Sayang, di rumah ada minyak mur dari dia. Ada. Nanti saya bahas ini supaya kita cium minyak mur itu kayak apa. Saya waktu cium minyak mur, wah ini memang wangi. Coba kalau kita yang perempuan-perempuan ini pulang bendino digosok minyak mur. Saya percaya Pak Bambang istrinya Eni lewat itu. Setengah tahun loh. Orang digosok itu mungkin dicolok nih. Buahnya wangi, mur itu wangi sekali. Saya waktu beli itu wangi, enak. Wanginya itu wangi lembut. Bukan wangi sih nyegrak, karena ada orang yang suka wangi nyegrak kan. Tapi kalau minyak mur itu lembut. Setengah tahun gosok itu ya balik ya jadi halus ya minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasih. Saya nggak tahu minyak kasih ini apa, mungkin bisa dilihat terjemahan lainnya apa itu, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi ini dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa, menjadi seorang ratu, saudara. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Budi, setiap saudara dan saya ini mau jadi ratunya Tuhan Yesus. Ya, lalu diproses. Ya, prosesnya setahun. Esther, tidak tahu proses hidup kita ini ya sampai mati nanti kita diproses bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Hidup kita ini membawa harum nama Tuhan. Amen. Jadi apa yang disampaikan sore hari ini, mau tidak mau saudara harus melalui proses untuk menghadap Sang Raja. Amen. Mari bagi berdiri, kita akan akhiri pada saudara. Bapak, kami sangat bersyukur buat sore hari ini kami mendengar firman-Mu yang luar biasa, di mana Engkau menghendaki setiap kami menghadap Engkau, dan sebelum menghadap Engkau kami harus diproses Tuhan, supaya benar-benar harumnya hidup bersama dengan Engkau itu terpanjang lewat hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa merancang yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Engkau mendengar firman Tuhan, Engkau menyimpan dalam hatimu, Engkau rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang Tuhan hadirkan damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu semakin hari semakin harum di hadapan Tuhan, supaya wangi hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan di mana Engkau ada dan saya ada, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, Tuhan berkati.